Selamat datang di saluran yang membahas kisah-kisah penuh hikmah. Kali ini kita akan menyelami satu kisah paling mengharukan dalam sejarah peradaban manusia. Ini adalah kisah tentang Asiyah binti Muzahim, wanita mulia yang dijanjikan istana megah di dalam syurga. Ia dipaksa menjadi istri dari manusia paling sombong di muka bumi, raja yang mengaku sebagai Tuhan dengan kekuasaan tanpa batas. Namanya adalah Fir'aun yang bengis dan tak punya rasa iba. Bayangkan perasaan Asiyah saat malam pertama itu tiba. Ketakutan menyelimuti hati seorang wanita beriman di hadapan penguasa zalim. Namun disinilah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja secara nyata. Banyak yang bertanya, bagaimana Asiyah bisa selamat dari sentuhan kotor sang Tuhan palsu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kamar sang Raja Mesir? Mari kita simak rahasia besar di balik keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Kisah ini akan mengajarkan kita bahwa perlindungan Allah selalu menyertai hambanya. Simak penjelasannya hingga selesai agar tidak ada salah paham dalam mengambil hikmah. Sebelum kita memulai narasi yang luar biasa ini, mari kita hiasi lisan kita dengan memuji Sang Kekasih Allah. Silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lautan pasir Mesir, saksi bisu sebuah tragedi besar bagi seorang wanita. Asiyah binti Muzahim adalah bunga paling indah di tanah para nabi. Wajahnya memancarkan cahaya keimanan yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Ia tumbuh dalam keluarga yang terhormat dan memiliki budi pekerti yang luhur. Namun takdir membawanya ke dalam pusaran kekuasaan yang sangat gelap. Fir'aun sang penguasa sombong mendengar kabar tentang kecantikan dan kecerdasan Asiyah. Hasrat sang raja muncul untuk memiliki wanita paling suci di negerinya tersebut. Fir'aun mengirimkan utusan untuk melamar Asiyah dengan nada yang penuh ancaman. Asiyah dengan tegas menolak permintaan raja yang mengaku sebagai Tuhan itu. Baginya tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Penolakan ini menyulut amarah Fir'aun yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Fir'aun tidak terbiasa mendengar kata tidak dari mulut rakyatnya sendiri. Ia memerintahkan tentaranya untuk menangkap kedua orang tua Asiyah tanpa ampun. Ayah dan ibunya dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang sangat gelap. Mereka disiksa dengan kejam hanya karena putri mereka mempertahankan kesucian imannya. Kabar penyiksaan orang tuanya sampai ke telinga Asiyah dengan sangat cepat. Hati wanita itu hancur berkeping-keping mendengar rintihan ayah dan ibunya sendiri. Fir'aun memberikan pilihan yang sangat sulit dan sangat menyakitkan bagi Asiyah. Menikah dengan sang raja atau melihat kedua orang tuanya tewas dalam siksaan. Dilema besar menghantam jiwa Asiyah yang sangat mencintai keluarganya tersebut. Ia menangis dalam sujudnya memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah tahu bahwa menikah dengan Fir'aun berarti masuk ke dalam sangkar singa. Fir'aun adalah simbol kekafiran dan kesombongan yang paling nyata di dunia. Namun Asiyah tidak tega melihat orang tuanya meregang nyawa karena keegoisannya. Dengan berat hati dan air mata yang terus mengalir, ia menerima pinangan itu. Ia bersedia menjadi istri Fir'aun dengan satu syarat utama yang mutlak. Asiyah meminta agar kedua orang tuanya dibebaskan dan diberikan rumah yang layak. Fir'aun menyetujui syarat tersebut karena rasa ingin tahunya yang besar pada Asiyah. Persiapan pernikahan paling megah dalam sejarah Mesir pun mulai dilaksanakan. Seluruh penjuru negeri bersiap merayakan persatuan sang raja dengan wanita pilihannya. Namun di balik kemegahan itu, ada duka yang mendalam di hati Asiyah. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan menuju liang kuburnya sendiri yang dingin. Dayang-dayang istana sibuk menghias tubuh Asiyah dengan emas dan permata terbaik. Minyak wangi paling mahal dioleskan ke kulitnya yang halus namun terasa hambar. Gaun pengantin yang ditenun dengan benang emas menyelimuti tubuhnya yang gemetar. Setiap hiasan yang menempel terasa seperti rantai yang mengikat kebebasannya. Asiyah terus berzikir di dalam hatinya tanpa henti sedikit pun juga. Ia meminta perlindungan dari Tuhan semesta alam agar menjaga kehormatannya.
Para pelayan tidak tahu bahwa di balik cadarnya ada doa yang terus dipanjatkan. Mereka hanya melihat seorang ratu yang akan mendampingi penguasa dunia. Pesta dimulai dengan musik yang membahana di seluruh sudut istana megah itu. Rakyat Mesir bersorak-sorai merayakan pernikahan raja mereka yang perkasa. Fir'aun duduk di singgasananya dengan penuh rasa bangga dan juga kemenangan. Ia merasa telah berhasil menaklukkan wanita yang sempat menolak kekuasaannya. Asiyah berjalan perlahan menuju pelaminan dengan langkah kaki yang sangat berat. Setiap langkahnya adalah beban yang menindih jiwanya yang sedang terluka. Fir'aun memandang Asiyah dengan tatapan yang penuh dengan nafsu dan keangkuhan. Ia merasa bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalanginya. Malam pun mulai turun menyelimuti bumi Mesir yang penuh dengan kemaksiatan. Suasana istana yang tadinya bising perlahan mulai berubah menjadi lebih tenang. Lampu-lampu minyak dinyalakan untuk menerangi lorong-lorong istana yang panjang. Kamar pengantin telah disediakan dengan segala kemewahan yang sulit dibayangkan manusia. Tempat tidur dari kayu terbaik dengan selimut sutra sudah menunggu mereka. Asiyah berdiri di sudut kamar dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Ia tahu bahwa sebentar lagi Fir'aun akan datang untuk menemuinya secara pribadi. Inilah saat-saat yang paling menakutkan bagi seorang mukminah, harus melayani seorang lelaki yang membenci Tuhan yang ia sembah setiap hari. Keringat dingin membasahi telapak tangannya saat mendengar langkah kaki mendekat. Suara pintu kamar yang terbuka terdengar seperti petir di telinga Asiyah yang suci. Fir'aun masuk dengan senyum kemenangan yang sangat mengerikan untuk dipandang. Ia menutup pintu dan menguncinya dengan perlahan, seolah-olah menikmati momen itu. Asiyah hanya bisa menundukkan kepalanya sambil terus membasahi lidahnya dengan doa. Ia memohon agar Allah menurunkan pertolongan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Inilah awal dari ujian besar yang akan mengangkat derajatnya setinggi langit. Kisah malam pertama yang penuh dengan misteri ilahi akan segera dimulai. Pintu kamar pengantin tertutup rapat, meninggalkan Asiyah dalam kesunyian yang mencekam. Firaun melangkah mendekat dengan keangkuhan yang terpancar dari setiap gerakannya. Lampu-lampu minyak di sudut ruangan bergoyang, seakan ikut merasakan ketegangan. Asiyah berdiri mematung di sudut tempat tidur yang berlapis sutra halus. Jantungnya berdegup kencang, seperti tabuhan jenderang perang yang tak henti. Di dalam benaknya, hanya ada satu nama yang terus ia panggil, yaitu Allah. Ia tahu bahwa secara lahiriah tidak ada kekuatan yang bisa melawan sang raja. Firaun adalah penguasa mutlak yang nyawanya pun dianggap suci oleh rakyatnya. Namun, iman di dada Asiyah jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada manusia. Firaun mulai bicara dengan nada suara yang berat dan penuh dengan kesombongan. Ia memuji kecantikan Asiyah yang menurutnya tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Raja itu merasa bahwa malam ini adalah puncak dari segala kemenangannya. Ia telah menaklukkan banyak kerajaan dan kini ia ingin menaklukkan hati Asiyah. Firaun mengulurkan tangannya yang kasar untuk menyentuh wajah wanita suci itu. Asiyah memejamkan matanya dengan rapat sambil merapalkan doa perlindungan. "Ya Allah, selamatkanlah aku dari tangan lelaki yang zolim ini," bisik hatinya. Seketika itu juga, sebuah keajaiban besar terjadi atas izin Tuhan semesta alam. Tangan Firaun yang hampir menyentuh kulit Asiyah tiba-tiba terasa sangat kaku. Raja itu merasakan sebuah tembok gaib yang menghalangi niat buruknya tersebut. Pandangan mata Firaun mendadak menjadi kabur dan ia merasa sangat mengantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rasa kantuk yang luar biasa beratnya. Firaun yang tadinya penuh nafsu, kini merasa tubuhnya menjadi sangat lemas. Ia mencoba melawan rasa kantuk itu, namun kekuasaan Allah jauh lebih kuat. Raja yang mengaku Tuhan itu akhirnya jatuh tersungkur di atas tempat tidur. Ia tertidur dengan sangat pulas, seperti orang yang telah menempuh perjalanan jauh. Asiyah tertegun melihat pemandangan ajaib yang ada di depan matanya sendiri. Ia menyadari bahwa Allah telah mengabulkan doanya secara langsung dan nyata.
wanita mulia itu segera menjauh dari tempat tidur dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia bersujud syukur di lantai yang dingin sebagai tanda terima kasih kepadanya. Air mata bahagia mengalir membasahi pipinya yang tadi sempat memucat. Namun, keajaiban malam itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyerupai sosok Asiyah binti Muzahim. Sesosok jin atau bayangan yang menyerupai Asiyah diletakkan di samping Firaun. Hal ini dilakukan agar Firaun merasa bahwa ia telah menghabiskan malam dengan istrinya. Sedangkan Asiyah yang asli tetap terjaga dalam ibadah dan kesucian dirinya. Sepanjang malam, Asiyah menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah. Ia tidak membiarkan matanya terpejam karena rasa syukur yang meluap-luap. Ia melihat betapa hinanya seorang manusia yang mengaku Tuhan saat sedang tertidur. Firaun yang ditakuti jutaan orang kini tampak tidak berdaya sama sekali. Nafasnya yang kasar menunjukkan bahwa ia hanyalah makhluk lemah yang diciptakan. Asiyah semakin yakin bahwa kebenaran hanya milik Allah semata. Malam itu menjadi malam yang paling tenang sekaligus paling berkesan bagi Asiyah. Ia merasa sangat dekat dengan Sang Pencipta di tengah istana yang penuh berhala. Cahaya bulan masuk melalui celah jendela menyinari wajahnya yang berseri. Ketenangan jiwa yang ia rasakan mengalahkan kemewahan perhiasan di tubuhnya. Ia tidak lagi merasa takut akan ancaman Firaun yang sangat kejam itu, sebab ia tahu bahwa ada penjaga yang tidak pernah tidur melindunginya. Malaikat-malaikat Allah mengepakkan sayapnya di sekitar kamar pengantin, menjaga kesucian wanita yang kelak akan menjadi salah satu penghuni surga. Firaun tetap terlelap dalam ilusi yang diciptakan oleh kekuasaan Tuhan. Ia bermimpi seolah-olah telah memenangkan segalanya di malam pertama itu. Padahal, ia hanyalah korban dari kesombongannya sendiri yang membutakan mata. Asiyah terus berzikir hingga fajar mulai menyingsing di ufuk timur Mesir. Cahaya kemerahan mulai menyentuh puncak-puncak piramida yang menjulang tinggi, pertanda bahwa malam yang penuh dengan mukjizat ini akan segera berakhir. Asiyah bersiap untuk menghadapi hari-hari berikutnya sebagai istri seorang raja. Ia tahu bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih berat dan berbahaya. Namun, bekal iman yang ia dapat malam ini sudah cukup untuk selamanya. Ia telah melihat bukti nyata bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian. Kekuatan doa sanggup meruntuhkan niat jahat meski dari seorang penguasa dunia. Kini, Asiyah resmi menjadi Ratu Mesir yang dicintai sekaligus dihormati. Namun, di balik mahkota emasnya, ia tetaplah seorang hamba yang sangat taat. Ratu yang hatinya tertambat kuat pada arasy Allah yang maha tinggi. Ia akan menjalani peran barunya dengan ketabahan yang luar biasa hebatnya, menjadi mata-mata iman di dalam jantung kekuasaan yang penuh dengan kekafiran. Kisah malam pertama ini hanyalah awal dari perjuangan panjang sang wanita surga. Matahari pagi mulai menyinari jendela kamar istana yang sangat megah. Fir'aun terbangun dengan perasaan bangga yang meluap-luap di dalam dadanya. Ia tersenyum puas karena mengira telah berhasil memiliki Asiyah sepenuhnya. Raja itu tidak menyadari bahwa semalam ia hanya terjebak dalam ilusi ilahi. Allah telah menutup mata dan hatinya dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Asiyah berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa. Ia menyambut pagi itu dengan kekuatan iman yang baru saja ia dapatkan. Fir'aun segera memerintahkan para pelayan untuk melayani sang ratu baru. Segala macam perhiasan emas dan pakaian sutra terbaik diberikan kepadanya. Asiyah kini resmi menyandang gelar sebagai wanita nomor 1 di seluruh Mesir. Namun bagi Asiyah, semua kemewahan itu hanyalah tumpukan sampah yang fana. Hatinya sama sekali tidak tergiur oleh kilauan emas dan permata yang mahal. Ia menjalankan tugasnya sebagai istri raja dengan kesabaran yang sangat luas. Di depan Fir'aun, ia tetap menunjukkan sikap yang santun namun tetap tegas. Asiyah menggunakan posisinya untuk menolong rakyat yang tertindas secara diam-diam. Ia menjadi pelindung bagi orang-orang lemah yang sering disiksa oleh tentara raja. Fir'aun sangat mencintai Asiyah,
sehingga ia sering menuruti permintaan istrinya itu. Inilah rencana Allah untuk menempatkan pembela kebenaran di jantung kezoliman. Asia harus hidup di tengah-tengah lingkungan yang menyembah banyak berhala. Setiap sudut istana dipenuhi dengan patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan. Aroma kemenyan dan ritual syirik menjadi pemandangan sehari-hari bagi dirinya. Namun di dalam kamar pribadinya, Asia tetap teguh menyembah Allah yang Esa. Ia menyembunyikan ibadahnya dengan sangat rapi agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Suara zikirnya hanya terdengar oleh para malaikat yang menjaga pintu kamarnya. Asia sering merasa kesepian di tengah keramaian pesta-pesta istana yang riuh. Ia merindukan kebebasan untuk menyebut nama Allah secara terang-terangan di sana. Namun ia tahu bahwa tugasnya di istana ini memiliki tujuan yang sangat besar. Suatu hari, sebuah kejadian luar biasa terjadi di aliran Sungai Nil yang tenang. Asia sedang bersantai di pavilion istana bersama dengan para dayang-dayangnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah peti kayu kecil yang terapung di sela-sela alang-alang. Peti itu terbawa arus sungai menuju ke arah dermaga pribadi milik sang ratu. Hati Asia bergetar hebat, seolah-olah ada magnet yang menarik jiwanya ke sana. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mengambil peti misterius tersebut dengan hati-hati. Saat peti itu dibuka, cahaya terang terpancar dari wajah seorang bayi laki-laki. Bayi itu sangat tampan dan memiliki pancaran mata yang sangat menyejukkan hati. Asia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada bayi mungil tersebut. Ia merasakan kasih sayang keibuan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayi itu tidak lain adalah Musa yang dihanyurkan oleh ibunya demi keselamatan. Fir'aun datang menghampiri dengan wajah yang penuh kecurigaan dan kemarahan besar. Ia ingat akan ramalan bahwa seorang anak Bani Israel akan meruntuhkan tahtanya. Fir'aun menghunuskan pedangnya dan berniat membunuh bayi itu di tempat itu juga. Asia segera memeluk bayi itu dengan erat untuk melindunginya dari maut. Ia memohon dengan sangat kepada Fir'aun agar bayi itu dibiarkan tetap hidup. "Janganlah engkau membunuhnya, karena dia bisa menjadi penyejuk hati bagi kita," ucapnya. Asia meyakinkan Fir'aun bahwa bayi ini bisa mereka angkat menjadi anak sendiri. Karena saat itu, Fir'aun dan Asia memang belum dikaruniai seorang putra mahkota. Hati Fir'aun yang keras seperti batu, perlahan mulai melunak karena rayuan Asia. Raja kejam itu akhirnya mengizinkan bayi Musa untuk tinggal di dalam istana mereka. Asia sangat bahagia karena ia bisa membesarkan calon nabi di rumah musuh Allah. Ia mencari ibu susuan untuk bayi Musa, namun bayi itu menolak semua wanita. Hingga akhirnya takdir mempertemukan kembali Musa dengan ibu kandungnya sendiri. Asia melihat mukjizat demi mukjizat terjadi di depan matanya secara langsung. Kehadiran Musa di istana memberikan kekuatan baru bagi iman Asia yang kokoh. Ia mengamati tumbuh kembang Musa yang penuh dengan tanda-tanda kenabian besar. Sambil mendidik Musa, ia tetap menjaga rahasia imannya dari suaminya yang zolim. Tahun demi tahun berlalu dan suasana di istana mulai terasa semakin memanas. Musa mulai menunjukkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh Fir'aun. Asia berada di tengah-tengah antara anak angkatnya dan suami yang ia benci. Ia harus bermain peran dengan sangat cantik agar rahasianya tidak terbongkar dini. Namun semakin hari, cahaya kebenaran semakin sulit untuk disembunyikan lagi. Keyakinan Asia kepada Allah sudah mencapai tingkat yang sangat luar biasa tinggi. Ia siap menghadapi resiko apapun demi membela agama yang ia yakini benar. Bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya di tangan suaminya sendiri nantinya. Panggung sejarah sedang disiapkan untuk sebuah pembuktian iman yang abadi. Kisah ini segera memasuki babak yang paling mengharukan dan sangat pedih. Tahun-tahun berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak di dalam istana Mesir. Musa telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan penuh dengan karisma kenabian. Asia melihat dengan bangga bagaimana putra angkatnya membela kaum yang tertindas. Namun ia juga melihat betapa kebencian Fir'aun terhadap Bani Israel semakin menjadi. Situasi di istana tidak lagi sepi seperti saat malam pertama pernikahan mereka. Kini setiap sudut tembok istana seolah memiliki telinga yang terus mengintai.
Asiyah tetap menjalankan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi di dalam kamar pribadinya. Ia sering menangis saat melihat kekejaman suaminya terhadap orang-orang beriman. Salah satu orang terdekat Asiyah adalah seorang wanita penyisir rambut putri Fir'aun. Wanita mulia itu bernama Masyitoh, yang juga menyembunyikan keimanannya dengan rapat. Suatu hari, sebuah kejadian kecil membongkar rahasia besar yang selama ini terkunci. Saat sedang menyisir rambut putri Fir'aun, sisir kayu di tangannya jatuh ke lantai. Secara refleks, Masyitoh mengucapkan kalimat Bismillah yang memuji nama Allah. Putri Fir'aun terkejut dan bertanya apakah yang dimaksud adalah ayahnya, sang raja. Masyitoh dengan berani menjawab bahwa yang ia puji adalah Tuhannya dan Tuhan ayahnya. Kabar pembangkangan ini sampai ke telinga Fir'aun dengan sangat cepat dan panas. Fir'aun murka dan memerintahkan Masyitoh beserta seluruh keluarganya untuk dihukum. Sebuah kuali besar berisi minyak mendidih disiapkan di tengah lapangan istana. Asiyah menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari balkon istananya dengan hati hancur. Ia melihat Masyitoh dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam minyak panas satu persatu. Bau harum semerbak keluar dari tubuh para syuhada yang mempertahankan iman mereka. Keteguhan hati Masyitoh menjadi percikan api yang membakar keberanian di dada Asiyah. Ia merasa tidak sanggup lagi berpura-pura mencintai seorang pembunuh yang sangat kejam. Asiyah turun ke lapangan dan berteriak di hadapan Fir'aun dengan suara yang lantang. Ia menyatakan bahwa dirinya juga menyembah Tuhan yang disembah oleh Masyitoh. Seluruh punggawa istana terdiam 1000 bahasa mendengar pengakuan sang ratu. Fir'aun seolah tersambar petir di siang bolong mendengarnya secara langsung. Istri yang paling ia cintai dan ia banggakan ternyata mengkhianati ketuhanannya. Fir'aun mencoba membujuk Asiyah dengan kata-kata manis agar ia mau bertobat. Ia menjanjikan segala harta duniawi jika Asiyah mau kembali menyembah dirinya lagi. Namun Asiyah hanya tersenyum meremehkan semua tawaran duniawi yang fana itu. Engkau bisa menguasai tubuhku, tapi engkau tidak akan pernah memiliki jiwaku, ucapnya. Kemarahan Fir'aun meledak hingga ia kehilangan akal sehat dan rasa kemanusiaannya. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Asiyah dan menyeretnya ke gurun. Ratu yang tadinya dimuliakan, kini diperlakukan lebih rendah daripada seorang budak. Kedua tangannya diikat pada tiang kayu di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Pasir gurun yang panas membakar kulit kakinya yang terbiasa berjalan di atas sutra. Fir'aun datang menghampirinya sambil membawa cambuk yang sangat besar dan kasar. Ia menuntut agar Asiyah mencabut kata-katanya dan bersujud di kaki sang raja. Asiyah hanya memejamkan mata sambil terus berzikir, memuji kebesaran Allah. Setiap cambukan yang mendarat di tubuhnya disambut dengan senyuman yang indah. Fir'aun semakin gila melihat istrinya tidak berteriak kesakitan sama sekali. Ia memerintahkan agar sebuah batu besar diletakkan di atas dada Asiyah yang lemah. Beban berat itu menghimpit pernafasannya hingga ia sulit untuk berbicara lagi. Para algojo tertawa melihat penderitaan wanita yang dulu mereka sembah itu. Namun di balik rasa sakit yang luar biasa, Asiyah melihat sesuatu yang tak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hijab antara dunia dan juga akhirat. Asiyah melihat malaikat-malaikat turun dari langit membawa kabar gembira untuknya. Ia tidak lagi merasakan panasnya matahari atau perihnya luka di sekujur tubuhnya. Rasa sakit itu sirna digantikan oleh aroma surga yang mulai tercium sangat nyata. Fir'aun berteriak menanyakan apakah ia sudah menyerah pada keyakinan barunya itu. Asiyah hanya menatap langit dengan mata yang berbinar penuh dengan cahaya keimanan. Ia tahu bahwa perjalanannya di dunia yang penuh tipu daya ini akan segera usai. Sejarah akan mencatat namanya sebagai wanita paling berani melawan penguasa zolim. Malam pertama yang penuh keajaiban dulu, kini berujung pada syahadat yang agung. Asiyah siap melepaskan segala kemewahan istana demi satu ruangan di sisi Tuhan. Kematian baginya
hanyalah pintu menuju pertemuan yang abadi dengan sang kekasih. Langit di atas gurun Mesir seolah ikut berduka menyaksikan penyiksaan yang kejam. Tubuh Asiyah yang lemah masih terikat kuat di bawah beban batu yang sangat besar. Fir'aun berdiri di sampingnya dengan wajah yang merah padam karena rasa marah. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita bisa memiliki keberanian setinggi gunung. Raja itu kembali berteriak menuntut Asiyah untuk melepaskan Tuhan Musa dan Harun. Namun jawaban yang keluar dari bibir Asiyah justru sebuah doa yang sangat agung. Doa yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran selamanya. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, ucapnya. Asiyah memohon agar diselamatkan dari Fir'aun dan segala perbuatan zolimnya. Ia juga meminta perlindungan dari kaum yang melampaui batas di muka bumi ini. Seketika itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya secara nyata. Malaikat Jibril datang membawa kabar gembira dan membuka tabir rahasia langit. Asiyah melihat sebuah istana putih yang sangat megah sedang dibangun untuknya. Istana itu terbuat dari mutiara dan permata yang berkilauan di taman surga. Melihat keindahan itu, Asiyah tersenyum dengan sangat lebar di tengah lukanya. Rasa sakit akibat himpitan batu dan cambukan pengawal Fir'aun mendadak hilang. Ia merasa seolah-olah sedang beristirahat di tempat yang paling nyaman di dunia. Fir'aun yang melihat istrinya tersenyum justru merasa sangat heran dan juga bingung. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa istrinya sudah kehilangan akal. Lihatlah, dia tertawa di saat maut sedang menjemput nyawanya, ejek Fir'aun. Padahal Fir'aunlah yang sebenarnya sedang buta terhadap kebenaran yang hakiki. Asiyah tidak lagi melihat wajah Fir'aun yang bengis atau tentara yang kejam. Pandangannya hanya tertuju pada kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Ruh Asiyah perlahan-lahan mulai meninggalkan jasadnya dengan sangat tenang. Malaikat maut menjemputnya dengan penuh penghormatan sebagai wanita pilihan. Sebelum batu besar itu dijatuhkan sepenuhnya untuk menghancurkan tubuhnya, nyawa Asiyah sudah terlebih dahulu diangkat menuju haribaan Tuhan semesta alam. Fir'aun mengira bahwa ia telah memenangkan pertarungan dengan membunuh istrinya, namun sejatinya Asiyahlah yang keluar sebagai pemenang yang abadi di akhirat. Ia meninggalkan segala kemewahan istana Fir'aun demi istana yang jauh lebih nyata. Kisah malam pertama yang dulu ia jalani dengan ketakutan, kini berakhir indah. Allah menjaga kesuciannya sejak malam pertama hingga napasnya yang terakhir. Asiyah menjadi simbol bagi setiap wanita yang berjuang mempertahankan iman. Ia membuktikan bahwa lingkungan yang buruk tidak bisa merusak hati yang bersih. Meski ia hidup bersama manusia paling kafir, ia tetap menjadi wanita paling bertakwa. Rasulullah Muhammad SAW menyebut namanya sebagai wanita terbaik. Asiyah disejajarkan dengan Maryam, ibunda Nabi Isa dalam kemuliaan di sisi Allah. Kini tubuhnya mungkin telah menyatu dengan tanah gurun yang kering dan panas. Namun namanya tetap harum mewangi sepanjang zaman bagi umat manusia sejagat. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang arti sebuah keteguhan, bahwa ujian seberat apapun tidak akan mampu menumbangkan iman yang tulus. Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah membawa kesombongan dan kekafirannya, sedangkan Asiyah hidup abadi di surga, menikmati segala nikmat yang tak putus. Mari kita ambil hikmah dari keberanian sang ratu yang mencintai Tuhannya. Semoga kita diberikan kekuatan iman seperti yang dimiliki oleh Asiyah binti Muzahim. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan singkat sebelum kita pulang ke rumah abadi. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagi setiap hamba yang percaya. Demikianlah akhir dari kisah perjuangan seorang wanita penghuni syurga yang mulia. Semoga kisah ini memberikan cahaya baru di dalam hati kita semua yang mendengarkan.